Halo teman-teman, kembali lagi di AS Anime. Kali ini kita akan membahas light novel Tensura. Baik, langsung saja kita ke pembahasan kali ini. Setelah kematian Clayman dan Rimuru resmi bergabung ke perkumpulan Raja Iblis, cerita pun dilanjutkan. Terlihat Laplace menceritakan kematian Clayman kepada para badut. Ekspresi kesedihan terlihat di wajah para badut. Anak berambut hitam atau dalam konteks ini yaitu Yuki Kagurazaka mengatakan bahwa kematian Clayman adalah salahnya. Dia beranggapan bahwa dia terlalu meremehkan Demon Lord, makanya Clayman dapat terbunuh. Di sisi lain, Laplace mengatakan jika semua yang terjadi karena salahnya. Dia merasa bahwa semua saran sudah dia berikan kepada Clayman. Tetapi, Laplace mengatakan jika kematian Clayman karena Clayman sangatlah lemah dan terlalu percaya diri dengan strateginya. Padahal Laplace sudah menyuruh Clayman untuk waspada kepada Rimuru. Mendengar perkataan Laplace, Footman terlihat emosi, kemudian meninju Laplace. Kazarim yang juga ada di sana langsung menghentikan keributan. Kazarim mengatakan bahwa Laplace tidak perlu berpura-pura tidak peduli kepada Clayman. Kemudian, setelah semuanya reda, Laplace mengatakan dia belum mendapatkan info siapa yang telah membunuh Clayman. Dia juga bercerita bahwa dirinya hanya beruntung bisa mengalahkan Roy Valentine. Pada saat Roy menggunakan kekuatan terkuatnya, Laplace melihat ada celah dan akhirnya dia bisa menang dari Roy yang padahal pada saat itu kekuatannya mungkin setara dengan Kazarim di masa lalu. Mereka juga sempat berdiskusi tentang markas Clayman yang telah diambil alih oleh pasukan Rimuru. Kemudian mereka melakukan diskusi tentang langkah apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena pada saat ini Rimuru telah mengambil semua harta milik Clayman. Kemudian Yuki Kagurazaka mulai menyusun rencana. Lalu kita beralih ke momen Walpurgis. Setelah selesai momen peresmian nama baru, ada dua iblis yang pulang ke rumahnya, yaitu Ruminas dan Leon. Namun masih ada tersisa Rimuru, Guy, Milim, Dino, Ramirez, dan Dagruel. Para Demon Lord yang masih ada di Walpurgis mengadakan sebuah pesta. Lalu Rimuru pulang ke Tempest. Di sana Rimuru disambut oleh semua bawahannya. Setelah semuanya selesai, ada yang aneh dengan Diablo. Diablo ternyata mengetahui semua yang terjadi di Walpurgis. Padahal Rimuru tidak pernah menceritakannya kepada Diablo. Kemudian setelah dicari tahu, ternyata pelakunya adalah Veldora. Veldora menceritakan semua yang terjadi di Walpurgis dengan iming-iming akan mendapatkan 3 makanan penutup ketika makan di Tempest. Momen kemudian berpindah. Pada saat Rimuru ada di ruangan, Rimuru bertanya kepada Diablo, apakah Diablo sudah mengembalikan 3 sandera dengan baik? Ya, pada saat Diablo diberikan tugas untuk menjalankan rencana supaya Youm bisa segera menjadi Raja Farmus, Diablo bilang jika Sion telah mengubah ketiga sandera menjadi gumpalan daging. Sion menjadikan para sandera untuk menguji skill memasak miliknya, dan Sion memotong para sandera seperti memotong makanan. Tentunya gumpalan daging itu tidak mati, dan itu disebabkan karena skill dari Sion. Diablo tidak mau mengembalikan para sandera dengan kondisi berbentuk gumpalan daging. Diablo kemudian menyembuhkan bentuk fisik para sandera. Walaupun awalnya Diablo merasa kesulitan, tetapi Diablo sukses membentuk para sandera ke bentuk semula. Ketiga sandera yang dimaksud adalah Razen, Raja Farmus, dan Raihim. Dalam menjalankan misinya, pertama-tama Diablo menyembuhkan Razen dan Raihim, sedangkan Raja Farmus masih dalam bentuk gumpalan daging. Meskipun demikian,
mereka bertiga telah bersumpah kepada Diablo bahwa mereka akan setia. Di sisi lain, Diablo secara diam-diam memasang skill agar dapat mengetahui apabila mereka berniat untuk berkhianat. Setelah Razen, Raja Farmus, dan Raihim sampai di kerajaan Farmus, para bangsawan kaget melihat kondisi Raja Farmus yang hanya berbentuk gumpalan daging. Tetapi sebelumnya Razen mendapatkan beberapa perintah dari Diablo. Perintah itu bermaksud untuk menjadikan Farmus sebagai negara boneka. Diablo juga membuat koneksi dengan beberapa bangsawan yang ada di Farmus. Tentunya, bangsawan itu adalah orang-orang yang dikenali oleh Fuse. Kita kembali ke kondisi di kerajaan Farmus. Di tengah keributan yang terjadi karena melihat Raja Farmus yang hanya berbentuk gumpalan daging, Razen menjelaskan semuanya. Razen mengatakan jika dia dan Raja bisa selamat karena Youm bernegosiasi dengan Rimuru, dan Youm sebentar lagi akan datang untuk menyembuhkan Raja. Razen tidak bercerita bahwa semua pasukan telah dibantai oleh Rimuru, namun Razen mengatakan bahwa tiba-tiba semua pasukan lenyap dan bangkitlah Fedora. Mendengar cerita Razen, para bangsawan hanya terdiam. Para bangsawan berkesimpulan bahwa hilangnya para pasukan karena dijadikan tumbal untuk kebangkitan Fedora. Tidak lama kemudian, Youm dan partinya datang ke kerajaan Farmus. Tentunya di sana juga ada Diablo yang ikut dalam rombongan. Setelah melihat Youm, para bangsawan mulai meragukan cerita Razen. Terjadilah keributan. Tetapi Raihim menenangkan suasana. Kemudian Raihim menjelaskan ulang apa yang dijelaskan oleh Razen, karena cerita dari Razen sulit dipahami oleh para bangsawan dan menteri. Singkatnya, cerita yang diceritakan oleh Raihim adalah sebagai berikut. Perang Farmus melawan Tempest terjadi sangat sengit. Lalu terjadi kekacauan di medan perang yang membuat Fedora bangkit kembali. Fedora memusnahkan semua pasukan Farmus dan hanya menyisakan Raihim, Razen, dan sang raja. Ketika Fedora akan membunuh mereka, lalu datanglah Rimuru. Rimuru menggunakan Dryad sebagai penerjemah untuk berbicara dengan Fedora, sampai akhirnya amarah Fedora dapat dihentikan. Ya, dalam konteks ini, Dryad dibawa ke cerita agar para bangsawan mempercayai cerita itu. Karena selama Fedora tersegel, Dryad adalah ras yang dipercayai untuk menjaga hutan besar Jura. Selain itu, Dryad juga mempunyai tingkat bahaya level A. Singkat cerita, para bangsawan mempercayai cerita itu. Kemudian, Youmu mulai berbicara. Youmu mengatakan sejak dia membunuh Orc Lord, dia berteman dengan Rimuru. Sebelum Youmu bercerita lebih jauh, tiba-tiba ada seorang bangsawan bernama Carlos yang menyangkal dan mengatakan bahwa Youmu adalah ras jelata yang tidak pantas ikut dalam rapat. Bangsawan itu juga menjelek-jelekan Rimuru. Mendengar pernyataan Carlos, Diablo sangat geram dan ingin sekali membunuhnya. Tetapi dia ingat dengan perintah Rimuru dan dia kembali tenang.